bertemu lagi di SMA Muhammadiyah 4 Porong. Perkenalkan, nama saya Dina Kurniati. Di sini saya akan mengampu pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS, 11 IPS, dan 12 IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang akan saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Materi untuk kelas 11 IPS, sejarah peminatan. Kerajaan-kerajaan bercorak maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia sebelum mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha sebenarnya telah memiliki kebudayaan sendiri. Akan tetapi masyarakat Indonesia belum mengenal pemerintahan kerajaan setelah adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang berkembang dengan pesat, maka kedudukan kepala suku yang dulunya sebagai pemimpin masyarakat digantikan oleh raja. Dengan demikian, muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari berbagai warisan peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ditemukan dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengetahui bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Maka materi berikutnya yaitu adalah pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kita masuk di materi, di situ ada gambar di mana kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia beserta tinggalannya. Contohnya yaitu adalah ada Candi Prambanan, lalu patung Dewi, Candi Borobudur, serta masjid. Itu saya ambil masjid di Yogyakarta ya. Dan satunya adalah candi yang diketemukan, salah satu situs candi peninggalan Hindu. Karena apa? Di situ batunya yaitu batu berjenis andesit dan berwarna hitam. Ini hanyalah contoh dari kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia serta peninggalannya. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Di situ terbagi menjadi 4 hipotesis. A. Hipotesis Waisa mengungkapkan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan pedagang Waisa. Mereka mengikuti angin musim atau setengah tahun bergantian arah. Kemudian 6 bulan menetap di Indonesia dan menyebarkan agama serta kebudayaan Hindu. Hipotesis yang kedua, yang B, kesatria, mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara adalah kaum kesatria. Menurut hipotesis ini, pada masa lampau di India terjadi peperangan antar kerajaan. Para prajurit yang kalah perang kemudian mengadakan migrasi ke daerah lain
Tampaknya di antara mereka ada yang sampai ke Indonesia dan mendirikan koloni-koloni melalui penaklukan. Mereka menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Salah seorang pendukung hipotesis kesatria adalah C.C. Bird. Yang C, hipotesis Brahmana, mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia ialah kaum Brahmana. Para Brahmana datang ke Nusantara diundang oleh penguasa Nusantara untuk menobatkan menjadi raja dengan upacara Hindu atau abhiseka atau sama dengan penobatan. Selain itu, kaum Brahmana juga memimpin upacara keagamaan dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang C, hipotesis nasional mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia banyak yang aktif berdagang ke India. Pulangnya membawa agama dan kebudayaan Hindu. Sebaliknya, orang-orang Indonesia atau raja mengundang para Brahmana dari India untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia sendiri yang aktif memadukan unsur kebudayaan Indonesia. Banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke Indonesia dan setelah memperoleh ilmu, mereka kembali untuk menyebarkan agama di tanah airnya. Demikian materi di awal pertemuan kali ini. Demikian materi yang pertama di pertemuan pertama. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan ini bisa kalian pahami dan jangan lupa tetap semangat walaupun belajar di rumah dan tetap bertanggung jawab akan tugas-tugas yang sudah diberikan di sekolah. Terima kasih, jaga kesehatan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.